Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 962 Agung dan Mulia. Tangan lelaki tua beralis putih itu patah, sehingga membuatnya kehilangan banyak darah dan terlempar ke langit. Kejadian ini benar-benar sangat mengejutkan. Orang yang berada di Istana Awan terkejut melihat ini, kemampuan menerima kenyataan jantung mereka hampir kewalahan. Keadaan naik turun ini membuat hati mereka juga ikut naik turun, hingga saat ini akhirnya sampai ke akhir pertempuran. Namun kejadian ini tidak tahan dilihat oleh semua orang. Lelaki tua beralis putih yang memiliki kedudukan tinggi di Istana Awan itu dikalahkan oleh Dimas Wu, bahkan tangannya dipatahkan olehnya. Dia kalah dengan sangat memalukan. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima kenyataan ini? Three Heavenly King dan pengawal Baikui semuanya tercengang di tempat mereka berada, dengan wajah yang terlihat kacau. Lelaki tua beralis putih semakin terkejut, seluruh wajahnya terlihat sangat ganas. Rasa sakit yang hebat menstimulasi indera sarafnya, namun gelombang yang mengerikan dalam hatinya telah membangkitkan amarahnya. Dia tadi sedang tidak fokus karena memikirkan Dimas Wu yang sama dengan Raja Iblis waktu itu, dan karena dia sedang tidak fokuslah membuat kehilangan tangan di hadapan para pengawal Istana Awan. Hal ini membuatnya kehilangan harga diri dan dia tidak bisa menahannya. Dia memang sedang penuh amarah, tapi akal sehatnya sudah kembali. Dia mengerti alasan mengapa dia tadi bisa berilusi. Pasti karena telah dipengaruhi oleh Heaven Demon Sword, pedang itu mengeluarkan kekuatan yang familiar baginya, sehingga membuatnya teringat dengan Raja Iblis pada waktu itu, dan Dimas Wu kebetulan hanya orang yang mengeluarkan kekuatan Heaven Demon Sword saja. Semakin memikirkan ini membuat lelaki tua beralis putih marah, amarah dalam tubuhnya semakin melunjak, kedua matanya berubah menjadi sangat merah. Ini adalah seluruh kekuatan yang telah kamu keluarkan. Kartu as kamu hanya begitu saja. Dimas Wu berdiri di tengah udara, dia menatap tajam lelaki tua beralis putih yang sedang penuh amarah dan berkata dengan datar. Lelaki tua beralis putih itu awalnya sudah berada di puncak amarahnya. Sekarang setelah mendengar ejekan dari Dimas Wu membuatnya benar-benar marah. Dia hari ini sudah sangat dipermalukan, dan hal ini sudah membuatnya gila. Dia menatap tajam Dimas Wu berkata, kamu tidak usah bertindak angkuh di sini, aku beritahu kamu, semua ini baru saja dimulai. Setelah itu emosi lelaki tua beralis putih itu benar-benar meledak, perasaan berapi-api ini seperti magma gunung berapi yang menyebar keluar, lelaki tua beralis putih ini seperti batu api, seluruh tubuhnya berwarna merah. Luka tempat lengannya patah seketika tumbuh sebuah daging baru, dengan cepat tubuh lelaki tua beralis putih itu kembali pulih menjadi seperti semula. Setelah tubuhnya pulih, aura tubuh lelaki tua beralis putih itu meningkat dengan pesat. Dalam sekejap nafas membara telah menyelimuti tempat yang luas itu, suhu udara dataran tinggi itu meningkat tajam, lapisan awan berubah menjadi lapisan asap yang menyebar. Lelaki tua beralis putih menggerakkan lengan yang baru tumbuh itu, lalu berkata kepada Dimas Wu, sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu dengan tangan kosong. Dimas Wu sedikit mengangkat alisnya, dengan santai berkata, jadi apakah kamu masih memiliki backhand? Lelaki tua beralis putih berkata dengan suara suram, apa kamu kira hanya kamu sendiri yang memiliki senjata? Setelah itu lelaki tua beralis putih tiba-tiba mengulurkan tangannya ke udara. Seketika udara panas seperti magma di sekitar itu melonjak, bergulung dengan keras, langit dan awan yang ada di langit melonjak tajam, kilat membelah kehampaan dan guntur berderu. Setelah itu kekuatan alam yang tak terbatas berkumpul pada tempat yang dipenuhi dengan udara panas magma dan membentuk menjadi sebuah belati berwarna merah. Belati merah itu seperti bulan sabit yang berdarah. Belati itu sangatlah tajam, cahaya dari belati itu sangatlah menyilaukan membuat orang merasa takut. Ini adalah belati Suewe, senjata milik lelaki tua beralis putih. Belati Suewe itu muncul di genggaman tangan lelaki tua beralis putih,
seolah-olah sudah terintegrasi dengan lelaki tua beralis putih. Seluruh tubuh lelaki tua beralis putih termasuk kedua matanya berwarna merah. Belati Suewe di tangannya juga berwarna merah. Cahaya merah pada belati itu menyinari seluruh dunia. Suhu udara tempat itu juga semakin meningkat. Hal ini berasal dari lelaki tua beralis putih. Dia seperti matahari berdarah yang panas. Cahaya yang bersinar juga penuh dengan bau darah. Belati Suewe yang berada di genggaman tangan lelaki tua beralis putih diarahkan kepada Dimas Wu. Berkata, kamu bisa memiliki hubungan yang dalam dengan Heaven Demon Sword bisa dibilang adalah hal yang diciptakan oleh kamu sendiri. Kamu bisa memiliki kemampuan seperti ini termasuk sebuah pemberian Tuhan. Sayangnya kamu malah tidak menegerti kalau ada beberapa orang tidak bisa kamu ganggu selamanya. Lelaki tua beralis putih itu sudah menjadi sumber cahaya dan sumber panas. Dia sudah memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang mutlak bisa mengendalikan semuanya. Dia memiliki kemampuan menghancurkan seluruh dunia. Tatapan matanya kepada Dimas Wu seperti melihat orang mati. Dimas Wu tentu saja bisa merasakan perubahan pada lelaki tua beralis putih. Dia juga tahu belati Suewe yang berada di tangannya itu sangat luar biasa. Namun Dimas Wu tidak merasa takut sama sekali. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Nada bicaranya juga penuh dengan ejekan. Aku tahu di atas langit masih ada langit. Sehebat apapun orang maka pasti ada orang yang lebih hebat. Tidak ada orang yang tidak bisa diganggu di dunia ini. Setidaknya orang itu bukan kamu. Setelah itu Dimas Wu tidak banyak beromong kosong lagi. Dia langsung mengangkat Heaven Demon Sword lalu dikibaskan dengan ganas kepada tubuh lelaki tua beralis putih yang berwarna merah itu. Sekali Heaven Demon Sword keluar seketika cahaya emas pedang yang menyilaukan menerobos udara dan langsung menyerang ke arah lelaki tua beralis putih. Sebuah cahaya emas yang menyilaukan muncul di bumi. Cahaya emas yang unik itu menerangi bumi membuat semua hal yang ada di bumi kehilangan warna. Seolah-olah di bumi ini hanya ada cahaya emas yang menyilaukan. Sekuat apapun kekuatan itu setelah bertemu dengan cahaya emas dari pedang itu juga akan berubah menjadi lemah dan tak berdaya. Bahkan nafas panas pada lelaki tua beralis putih itu juga berubah menjadi lemah. Cahaya merah pada tubuhnya juga terlihat lebih datar. Ekspresi wajahnya juga berubah. Hatinya mulai merasa waspada. Dia memegang erat belati Suewe yang ada di tangannya, dengan kekuatan yang paling kuat dan membawa aura membunuh di dunia ini menyerang ke arah Dimas Wu. Pus! Belati Suewe itu seperti bisa membelah langit dan menghancurkan semua makhluk. Kekuatan luar biasa dari belati itu lebih kuat dari cahaya pedang emas. Namun hal ini tidak memiliki sebuah kenyataan di dunia ini. Seolah-olah selain cahaya pedang emas, seberapa kuat kekuatan lainnya terlihat seperti ilusi. Duar. Cahaya pedang emas yang terlihat nyata bertabrakan dengan belati Suewe yang terlihat seperti ilusi di udara. Cahaya emas pedang seketika menyebar. Belati Suewe akhirnya tetap tidak terlihat nyata. Sekali bertemu dengan cahaya emas pedang yang tajam membuatnya lenyap dan menghilang. Meskipun cahaya emas pedang sudah terguncang, energinya rusak. Namun kemajuannya masih sangat luar biasa. Lelaki tua beralis putih melihat ini tanpa ragu ia langsung menebas ke arah Dimas Wu. Aura panas yang dikumpulkan dari dunia yang keluar dari belati Suewe, menerobos udara yang bersentuhan dengan cahaya emas pedang. Setelah mendengar suara ledakan, belati Suewe dan cahaya emas pedang meledak bersamaan. Lalu terdengar suara ledakan yang keras, gelombang tak berujung menyapu ke segala arah. Dimas Wu yang memegang Heaven Demon Sword dan lelaki tua beralis putih yang memegang belati Suewe di bawah gelombang besar itu hampir terlempar secara bersamaan. Mereka terbang melewati awan lalu jatuh ke bawah. Dua orang itu memiliki kekuatan yang setara pada pertempuran ini. Orang yang melihat pertempuran ini seperti kembali hidup dari kematian. Kekuatan mental mereka kembali pulih, semangat mereka kembali meningkat. Mereka sebelumnya merasa kecewa dan putus asa karena kegagalan dari lelaki tua beralis putih. Namun sekarang setelah lelaki tua beralis putih mengeluarkan belati Suewe, dia langsung bisa setara dengan Dimas Wu. Ini adalah pertanda baik untuk membalikkan keadaan. Mereka mulai melihat sebuah harapan lagi, tentu saja membuat mereka mulai bersemangat dan senang lagi.
Namun akhir ini bagi lelaki tua beralis putih adalah sebuah penghinaan yang baru. Dia awalnya mengira setelah mengeluarkan belati suwewe, dia bisa membunuh Dimas Wu dengan cepat. Hatinya penuh dengan rasa percaya diri yang penuh. Namun sekali jurus ini keluar, kekuatannya malah setara dengannya, dan dia tidak bisa menerima hal ini. Setelah sampai di pertengahan langit, lelaki tua beralis putih langsung mengeluarkan tenaga untuk menegapkan tubuhnya. Tatapan matanya seperti kilat yang mengarah ke depan. Dimas Wu juga menstabilkan tubuhnya dengan cepat di udara. Dia berdiri dengan tegap melihat ke arah lelaki tua beralis putih. Tatapan matanya penuh dengan pemeriksaan. Mereka berdua saling menatap. Dalam diam, tatapan mata mereka penuh dengan semangat berperang. Keadaan di sana berubah menjadi tegang. Tempat yang besar itu menjadi hening. Orang yang berada di bawah melihat ke arah dua orang yang sedang berdiri di atas langit. Lelaki tua beralis putih itu kuat dan bertenaga. Sayangnya wajahnya terlihat suram. Tatapan mata yang seolah-olah bisa mengeluarkan darah itu menatap tajam Dimas Wu. Wajah Dimas Wu sangatlah serius. Dia seperti Raja Iblis yang agung dan mulia. Tekanan tidak terlihat dari mereka berdua sudah menindas seluruh dunia. Orang istana awan seperti puncak gunung yang megah. Namun tubuh mereka sangatlah tegap. Tatapan mata yang penuh keyakinan. Sulit bagi mereka mulai memiliki sebuah harapan Iyagi. Jadi mereka saat ini masih dipenuhi dengan harapan. Namun dalam keadaan yang penuh harapan mereka juga merasa gugup. Bagaimanapun Dimas Wu sangatlah luar biasa. Tidak ada yang tahu apakah lelaki tua beralis putih akhirnya bisa membalikkan keadaan ini. Hening. Beberapa saat kemudian, tatapan mata lelaki tua beralis putih memancarkan aura membunuh. Mulutnya sedikit terbuka, berkata, kekuatanmu sudah berada di luar bayanganku. Namun kali ini aku tidak akan memberikan kamu kesempatan Iyagi. Hidupmu sudah berakhir. Setelah itu aura membunuh lelaki tua beralis putih itu meledak. Dia seperti hewan buas yang memiliki kekuatan menghancurkan dunia, menyerang ke arah Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.